Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Okta Wijaya Ahmad Yani, NIM 105421 103217, di mana saya akan melakukan sosialisasi tentang pola hidup bersih dan sehat dalam suatu rumah, dan target saya adalah keluarga saya sendiri. Untuk itu langsung saja saya bertemu dengan ketiga anggota keluarga saya. Mak, duduk di tengah-tengah sini ya. Tri di sini. Jadi Mak, Dila adikku sama ini Tri adikku juga. Jadi sini saya akan kasih tahu Ki bagaimana pola hidup bersih dan sehat. Jadi pertama, untuk pola hidup bersih dan sehat itu di rumah yang kita lakukan adalah pertama menggunakan air bersih. Jadi kalau minum Ki, cuci tangan kita gunakan air bersih. Air bersih itu bisa kita dapat dari keran tak di sini. Nah, kemudian yang kedua, mencuci tangan dengan air bersih dan ingat Ki pakai sabun. Nah, Terry dengar Ki kok? Iya. Jadi kalau misalnya cuci tangan pakai sabun, jangan cuma air saja. Mendengar? Kalau sudah dari luar masuk ke dalam rumah cuci tangan. Yang ketiga, memberantas sarang nyamuk minimal seminggu sekali. Dibersih-bersihkan Ki di bagian ada sarang nyamuknya Mak. Jadi kalau misalnya di luar disemprot salep itu minimal seminggu sekali. Bagusnya juga tiap hari sih, tiap hari supaya tidak ada jentik-jentik nyamuk yang di dalam rumah tak, supaya terhindar dari demam berdarah. Kemudian menggunakan jamban sehat. Jadi pakai Ki jamban atau toilet yang bersih dan sehat. Kemudian tidak merokok. Jadi kalau mungkin merokok kayak Bapak kan merokok, cuma kan Bapak tidak ada sekarang, jadi mungkin tidak dengar sosialisasi dari saya. Cuma baiknya itu dalam rumah tidak ada orang yang merokok Mak, supaya asap di dalam rumah itu tidak mempengaruhi anggota keluarga yang lain. Jadi tidak boleh sakit sama-sama. Tidak merokok dong. Nah, kemudian melakukan aktivitas fisik setiap hari. Jadi pada saat kita melakukan aktivitas fisik setiap hari, yang kita lakukan adalah contoh kayak mama itu kan biasa kerja bersih-bersih di rumah, tidak Mak. Jadi kayak bersih-bersih saja di rumah tiap hari, kayak mengepel itu kan aktivitas fisik juga, jadi dilakukan tiap hari. Jadi juga seperti itu, jadi nggak boleh tidur saja, nggak boleh main game, main handphone, lakukan aktivitas fisik. Contohnya ini buang sampah. Contohnya kayak buang sampah. Ini rajin mengepel. Gila juga seperti itu, harus lakukan aktivitas setiap aktivitas fisik tiap hari. Harus lakukan begitu supaya kita ini daya tahan tubuh tak meningkat Mak. Jadi kayak alhamdulillah sehat-sehat sekarang. Kenapa? Karena ada yang terus dikerja tiap hari. Coba kalau tidur terus di rumah, itu penyakit gampang datang Mak, gampang datang. Jadi kalau saya tidur di rumah dari dibikin, pasti itu penyakit datang ke kita, gampang kita terkena penyakit kayak begitu. Jadi harus lakukan aktivitas fisik supaya imun kita meningkat. Selanjutnya, makan buah dan sayur tiap hari. Siapa yang tidak makan buah dan sayur? Tuh makanya selalu tiap hari makan buah dan sayur. Makan buah dan sayur. Sayur dia sayang ini. Ya memang harus dimakan ini buah dan sayur. Kenapa? Karena memang ada patokan begitu Mak di rumah. Jadi kayak contoh, saya selalu makan buah dan sayur tiap hari supaya pasti lihat anggota keluargaku di rumah bilang ada anggota rumah yang makan yang sehat Mak. Ada Ji. Supaya juga Rian makan buah, makan sayur. Supaya anggota keluarga dalam rumah itu kayak termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Jadi misalnya beli pepaya satu, sedikit kan tidak mungkin juga makan semua. Nanti tadi bisa makan sebagian, mama makan sebagian, Dila juga makan sebagian, supaya di dalam keluarga kita itu gizi tak seimbang Mak, kayak begitu. Dan juga jangan makan selalu hal-hal yang bersifat berminyak-minyak gitu. Selanjutnya, menimbang balita setiap bulan. Ini kalau misalnya ada anak-anak balita itu disuruh menimbang tiap bulan. Terus memberi bayi ASI eksklusif. Jadi kalau misalnya ada bayi dalam keluarga kita tapi kan ini tidak ada Ji, itu juga diberikan ASI secara eksklusif. Selanjutnya, lakukan persalinan di fasilitas kesehatan. Misalnya dalam rumah itu ada orang yang mau melahirkan atau mau melakukan
persalinan itu harus di fasilitas kesehatan terdekat. Nah mungkin kayak begitu Jima. Jadi ada berapa poin ini? Ada 10 poin di dalam ini, di dalam perilaku hidup sehat dan bersih dalam rumah. Intinya yang paling penting adalah kita melakukan ini dulu semua, toh walaupun tidak bisa lakukan tiap hari, asalkan kita bisa mempraktekannya dan juga kita kasih lihat ke orang lain, toh Mak. Jadi kalau ada misalnya orang lain masuk dalam rumah, oh ternyata rumahnya bersih Ji, ternyata ini orang kalau makan di dalam keluarga itu ada biasa siapkan, di situ ada sayur, ada di situ buah-buah terpamer kayak begitu. Jadi orang-orang lihat, oh ini dalam rumah ini, dalam keluarga ini adalah orang-orang yang bersih dan sehat perilakunya kayak begitu. Yes. Jadi kayak harus diperlihatkan begitu ke orang-orang, bilang oh ternyata dalam rumah ini ada anak kedokteran di dalam, ada Rian di dalam, berarti keluarganya harus melakukan gaya hidup bersih dan sehat. Dan kau juga sendiri harus dari bagaimana dari bersih dan sehat supaya kita juga termotivasi seperti itu. Jadi hal yang saya sosialisasikan kepada keluarga saya tujuannya untuk memberitahukan pola hidup bersih dan sehat agar semua terhindar dari penyakit, dimana penyakit di dalam keluarga itu bisa saja akan menimbulkan suatu efek ke orang lain juga. Jadi kalau di dalam keluarga kita saja sendiri tidak terlindungi dan menimbulkan penyakit, nanti akan menyebar juga ke tetangga-tetangga yang lain seperti itu. Jadi hal yang paling dasar kita sebagai mahasiswa kedokteran itu harusnya mensosialisasikan kepada keluarga kita sendiri terlebih dahulu sebelum kita sosialisasikan ke orang lain seperti itu. Mungkin sekian sosialisasi saya tentang gaya hidup bersih dan sehat di dalam rumah. Semoga bermanfaat buat keluarga saya dan juga buat teman-teman dan juga buat dokter yang telah menonton video ini. Sekian dari saya, billahi fisabilillah haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.